Di Madrasah Sanawiyah Negeri Bandung di Tulung Agung, anak-anak belajar tentang apa itu HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegahnya dengan cara yang kreatif dan partisipatif. Rifkotin Naimah yang berusia 14 tahun sedang menyiapkan permainan bersama teman-temannya untuk belajar tentang HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegah penularannya. Imunodefisiensi. Di sini anak-anak belajar bahwa ada dua penyebab utama penyebaran HIV, yaitu melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan melalui hubungan seks. Seperti di banyak tempat, HIV/AIDS masih dianggap tabu untuk dibicarakan di sini. Walaupun tidak mudah, tetapi membawa HIV/AIDS ke sekolah dan lingkungan masyarakat akan membuka mata banyak orang. Melalui pendidikan, anak-anak ini tahu betapa bahayanya HIV. Mereka memiliki informasi untuk mengambil pilihan untuk tidak tertular HIV. Virus HIV ini sangat mudah menyebar di Indonesia. Dan kita sebagai kaum remaja, kita merupakan calon pemimpin bangsa. Kita adalah generasi masa depan. Jadi kita harus memberantas HIV sekuat tenaga kita. Jangan sampai kita dan juga keturunan kita tertular HIV. Karena HIV ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya untuk membunuh virusnya. Ada obatnya tetapi hanya untuk mencegah perkembangan dari virus HIV. Karena pada waktu SMP itu adalah masa transisi dan masa itu banyak sekali perubahan dari anak-anak menuju kedewasaan. Tidak lama lagi, anak-anak akan menjadi dewasa. Dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapat dari sekolah, mereka tahu bagaimana mencegah penyakit yang mematikan ini. Saksikanlah HIV/AIDS, pembunuh masa depan. Bayi yang di dalam kandungan saya bisa tertular kan? Dilakukannya persalinan melalui persalinan normal. Ini beberapa penularan HIV dari ibu ke bayi. Bagi setiap orang tua, kelahiran anaknya selalu menjadi berkah yang membawa kebahagiaan. Seorang ibu akan merasa lega mendengar tangisan pertama bayinya, dan segala kekhawatiran pun akan sirna. Hal ini bisa dijamin dengan pertolongan medis yang tepat bagi keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemeriksaan kehamilan yang teratur pun sangat penting. Antara lain pemeriksaan risiko anemia atau kekurangan darah, dan juga tekanan darah tinggi serta kemungkinan komplikasi lainnya. Kini pemeriksaan dini untuk HIV pun telah tersedia bagi ibu-ibu hamil. Ibu yang terinfeksi HIV juga bisa dengan cepat mendapatkan perawatan untuk mengurangi risiko penularan bagi janin yang dikandungnya. Iya, masih bisa dicegah itu dengan melalui jadi nggak boleh ngelahirin normal tuh kan, harus sesar. Udah gitu tidak boleh menyusui. Kalau bagi ibu positif AIDS itu nggak boleh menyusui. Jadi pakai susu formula aja yang udah ditentuin dari itu. Di masyarakat kita, HIV/AIDS masih dianggap sebagai masalah yang sensitif. Para penderita HIV/AIDS memiliki stigma yang kuat karena diskriminasi dari masyarakat terhadap mereka yang terinfeksi. Oleh karena itu, penyuluhan tentang pencegahan HIV/AIDS di kalangan ibu hamil pun harus dilakukan dengan pendekatan pribadi. Setelah bayinya lahir, karena ibunya nggak tahu, diberikan ASI eksklusif. Kemudian pada saat bersalin, dilakukannya persalinan melalui persalinan normal. Ini beberapa penularan HIV dari ibu ke bayi. Pencegahan penularan dari ibu ke anak membutuhkan perawatan khusus, baik sebelum, selama, dan setelah melahirkan. Dengan pengobatan dan perawatan yang benar, ibu yang terinfeksi HIV tidak akan menularkan virus ini ke bayinya
dan itu berarti memutus rantai hidup virus pembunuh ini. Kalau kita memakai pendekatan hak anak dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, mereka nanti bisa kita katakanlah mendukung mereka punya semangat itu. Kita ini yang mempunyai kewajiban untuk mendukung, menyiapkan yang kita sebut lingkungan yang memberdayakan, enabling environment, sehingga memang mereka betul bisa hidup bebas narkoba, bebas seks bebas sebelum mereka menikah. Saya rasa itu tanggung jawab yang sangat besar dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang tua, dari lingkungan mereka. Saksikanlah HIV/AIDS, pembunuh masa depan. Kapan dibilang positif? Positif umur 2 tahun. Waktu itu masih ada orang tuanya ya? Belum, sudah meninggal. Sahrah baru berusia 2 tahun. Anak ini kehilangan ayahnya karena AIDS. Ibunya yang terinfeksi HIV pun meninggalkannya untuk bekerja di kota lain. Sarah juga terinfeksi HIV. Hanya karena kebaikan hati pasangan suami istri Abdul Majid Mujawi dan Martiana, dia bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Senang bermain dan bermanja-manja. Ada anak kecil, baru lahir. Bilangnya orang nggak mampu apa gimana saya nggak tahu deh ya. Saya bilang ya udah kalau benar-benar mau dikasih ya saya ambil, gitu kan. Ya di sini saya jangankan sama di sini saya keponakan juga kan banyak. Memang saya senang sama anak-anak kecil di sini anak-anak. Itu rumah saya kacanya pecah, kaca inan pecah. Anak-anak ya, aja. anak-anak aja yang duduk berapa kali saya marahin enggak. Emang saya senang sama anak kecil. Membesarkan anak yang terinfeksi HIV bukanlah hal yang mudah. Orang tua harus siap menghadapi persoalan stigma HIV/AIDS di masyarakat yang masih kuat. Mereka pun harus selalu siap dengan biaya tambahan untuk kebutuhan pengobatan. Dari SCF, kan tiap bulan kan saya kontrol kalau obat udah habis, kontrol, periksa, kalau nggak ada keluhan, biasa aja. Kalau nggak ada keluhan paling obat yang itu, yang ARV itu. Kalau nggak ada keluhan, tapi kalau ada keluhan dikasih resep, disuruh rebus ya itu risiko kita deh. Gitu. Ini saya disuruh prosamsu, katanya suruh bilangin di UPI, katanya. Oh iya nggak apa-apa. Terus saya tanya balik lagi, positif negatif, positif. Ya udahlah nggak apa-apa, mau positif kek, mau negatif kek, yang penting saya rawatin gitu. Pas diambil terus saya kan mau nggak mau kan sempet shock juga ya, bingung gitu, sedih gimana udah. Campur aduk deh, udah nggak enak apa-apaan. Tapi saya bilang gini, sama anak-anak, sama bapak, ya udahlah memang itu titipan. Nah, saya rembukan, ya udahlah kasih, saya ikhlasin gitu. Kasih deh tuh, udah hujan air mata, udah semua nih anak-anak udah pada nangis. Cuma 1 malam dikembaliin lagi sama ibunya, dikembaliin. Nah, alasannya dia tuh nangis terus, panas, diare. Ya udah, ya saya rangkul aja lagi. Cuma 1 malam.